Laut boleh menjadi tinta, Ocean become ink. rumput-rumput semua boleh menjadi pena, All the grass can become pens. tetapi itu tidak cukup untuk memuat kasih Allah. But all of these things is not enough to talk about the love of God. Dan kasih Allah itu dinyatakan dalam pemberian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. And the love of God is given in the life of Christ. Dia datang ke atas dunia ini untuk menebus manusia. He came to this world to redeem human, all of us. Dia membuktikan bahwa dia itu mengasihi akan dunia ini. He proved that he loves this world. Dan dia adalah digelar sebagai champion of love. And he was called as a champion of love. Karena tidak ada di dunia ini yang memiliki kasih seperti kasih Yesus Kristus. Because there is not anybody in the world that has the love that like the one that has in Christ Jesus. Dia layak digelar sebagai champion of love. So he was called as a champion of love. Baik, saudaraku, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah pekabaran untuk menyiapkan kita. So this morning we're going to be hearing about a message that will prepare ourselves. Akan sebuah judul mengidentifikasi dan menyingkap pembunuh yang sesungguhnya. Our title this morning is Identifying and Uncovering the Real Murderer. Pembunuh yang sesungguhnya. The real murderer. Siapakah dia? Who it is? Mari kita coba mengidentifikasi dan Let's try to menyingkap identify and uncover pembunuh yang sesungguhnya itu. the real murderer. Tentu pembunuh yang ia bunuh adalah terkait dengan kedatangan kita hari ini untuk mengikuti upacara perjamuan yang kudus. So we're going to be studying about the murder that we're going to be learning later. Ayat yang sangat indah untuk kita renungkan pada siang hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 18 sampai dengan 19 yang isinya seperti ini. Saudara boleh baca, ada dua bahasa di sana. Our key text this morning is found in Luke 23:18 and 19. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Lepaskanlah Barabas bagi kami. Ia dimasukkan ke dalam penjara karena pembunuhan." But they cry out all together, saying, "Release to us Barabbas. He was one who have been thrown into prison for murder." Kalau saudara lihat titik-titik di antara kalimat itu, artinya ada beberapa kata tertentu yang dihilangkan. We notice there are 3 dots there. It means that there are words that has been deleted. Tapi bukan berarti tidak ada dalam Alkitab. But it means it's not in the Bible. Itu ada. It's there in the Bible. Hanya saja siang hari ini kita mau fokus kepada kata-kata yang ada di ayat ini. Only this morning we're gonna be focused on the words that is here. Yaitu terkait dengan pembunuhan. It pertains to murder. Siapakah yang melakukan pembunuhan itu? Who did the murder? Mungkin sudah ada dalam pikiran kita masing-masing pembunuh yang sesungguhnya itu. Maybe in our mind we are kind of thinking who the murderer is. Saatnya sekarang Yesus harus berhadapan dengan Pilatus. Now Jesus has to face Pilate. Di sana dia diadili. He was tried at the time. Pertanyaan sekarang, setelah dia diadili, akhirnya keputusan After he was adalah tried, the dia decision dia harus menjalani hukuman mati lewat penyaliban. he has to be killed through crucifixion. Pertanyaan sekarang, mengapa Yesus disalibkan? Question, why was Jesus crucified? Itu pun kita sudah ada dalam hati kita jawabannya. So we have that question in our mind. Mengapa ia dibunuh? Itu pun kita sudah tahu, sudah ada dalam pikiran kita. Same thing for why was he killed? Sekarang lebih jauh ke dalam.
Siapakah yang membunuh akan Yesus? Further, the next question is, who killed Jesus Lewat penyaliban. through crucifixion? Oke, baik. Berdasarkan fakta sejarah dan bukti Alkitab bahwa Yesus secara fisik dia dieksekusi oleh militer Roma atau tentara Roma. Betul? So historically, biblically, Jesus was physically executed by the Roman military. Tapi tunggu dulu. Jangan berhenti di situ. But wait a minute, don't stop there. Tentara Romawi ini akan berkata demikian. About the Romans, Mereka akan berkata seperti ini. they will say like this. Betul kami melakukan pembunuhan, That's right. mengeksekusi dia. It is us who executed him. Tetapi itu bukan keputusan kami. But it is not our decision. Kami berada di perintah Pontius Pilatus We are selaku gubernur acting under Yudea. the authority of Pontius Pilate, the Roman governor of Judea. Kemudian Pilatus lagi, dia punya alasan. Dia bilang, no, tidak. And Pilate has another reason. He said, no. Keputusan itu bukan keputusan sepihak kepada saya. Bukan saya yang membuat keputusan itu. It's not me who made the decision. Dia bisa membuat argumen dan alasan seperti itu. He can make such an argument or reason like that. Bukankah Anda sudah tahu bahwa saya didesak oleh penguasa Yahudi? Don't you know that I was urged by Jewish government? Saya didesak oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi. I was urged by the leaders of the Jews. Bukan hanya pemimpin Yahudi. Orang banyak juga mendesak Not supaya only that, saya menjatuhkan it's sanksi demanded hukuman mati. by the crowd. Saya membuat keputusan, I made the decision. sekali lagi, bukan sepihak. Bukan keputusan saya sendiri. Once more, it's not my own decision. Saya menjalankannya itu oleh karena saya tidak bisa menolak I did akan that desakan because I dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. cannot refuse the urge by the Jewish leaders. Juga desakan dari orang banyak. As also the urge of the crowd. Dalam pengadilan Pilatus, Lukas pasal 23 ayat Court of 18. Pilate, Luke 23:18. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. And they cried out all at once, saying, away with this man and release unto us Barabbas. Kalau begitu, semua bisa berdalih kan? If that's the case, everyone can make a reason, makes excuse. Tentara Roma berdalih, oh ini keputusan Pilatus. The Roman soldiers said, oh, this is the decision of Pilate. Pilatus katakan, enggak, Pilate said, no, ini adalah karena desakan dan keputusan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi. this is the urge of the Jewish leaders. Sanhedrin Sanhedrin. adalah sebuah badan atau majelis agama tinggi Yahudi. This is the leaders of the highest leaders of Yahudi. Keputusan mereka adalah keputusan yang sah. What they see is valid. Kita harus jalani, terima dan jalani akan keputusan itu. We have to do this decision. Lalu mereka berkata, And they said, ini adalah, maksudnya Pilatus berkata, ini adalah keputusan dari pemimpin agama Yahudi dan orang-orang banyak. this is come from the Jewish leaders and the crowd. Nah sekarang kita datang kepada pertanyaan, kalau begitu, siapa yang membuat keputusan dan mengeksekusi akan Yesus di kayu salib? Who execute Jesus and crucified him? Pasti nama ini sangat populer, This name is very popular. Barabas. Barabbas. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Barabbas had been thrown into prison for certain rebellion made into the city and for murder. Sekarang setengah dari pertanyaan ini sudah terjawab. Now, half of the question has been answered. Rupanya biangnya adalah Barabas. Looks like it is from Barabbas. Tetapi
Jangan dulu berhenti di situ. but we don't stop there. Oleh karena ada perenungan yang menjadi poin saya pada siang hari ini. Because there is a certain point that I want to emphasize this morning. Barabas ini melakukan pemberontakan. Barabbas Menurut ayat tadi. did a rebellion according to the verse. Dia mengadakan pemberontakan, rebellion. Yeah, he did a rebellion. Memberontak pada siapa? Rebel against whom? Kita harus jawab dengan ayat kitab suci. We have to answer from the verse. Ayat Biblical 19, Bible. ada satu versi Alkitab, New Living Translation, This from memberikan New- informasi tentang kepada siapa dia memberontak. To whom he was rebelling. Barabas ada di dalam penjara karena mengambil bagian di dalam pemberontakan di Yerusalem melawan pemerintah. Barabbas was in prison for taking part in insurrection in Jerusalem against government. Di dunia ini sekarang ini di mana-mana terjadi demonstrasi besar-besaran. Wherever we go in the world, there is a lot of demonstration all over the world. Menentang akan kebijakan pimpinan tertinggi. They don't want the wisdom or whatever from the leaders. Itulah situasi dunia sekarang ini. This is the world we are facing now. Barabas ada di antara komplotan yang menentang akan berbagai kebijakan penguasa Roma waktu itu. So Barabbas is among the people who are against the leaders at the time. Kemudian dia ditangkap, diadili, diputuskan dan masuk. He was caught, he was tried, Harus masuk penjara. and he was thrown in the prison. Tapi tunggu dulu. Apakah benar dia akhirnya tiba di penjara? But wait, did he really was thrown into prison? Mari kita masih berbicara tentang Barabas Now we are terkait talking dengan about Barabbas. pihak tertentu yang justru inilah A untuk certain sementara waktu saya katakan sebagai pembunuh. we are yang talking sesungguhnya. about for now who really was the murderer. Siapakah Barabas itu? Who was Barabbas? Yesaya 53 ayat 5. Isaiah 53:5. Barabas itu adalah mewakili kita semua. So actually Barabbas represents every one of us. Barabas itu adalah saudara dan saya. Barabbas is you and me. Oh, kalau begitu saya yang terlibat dalam pembunuhan Yesus sehingga dia harus mati tersalib. So Dan it means I'm involved in this killing, murder. dengarkan kata firman Tuhan. Listen Yesaya to the word of 53 God. ayat 5. Isaiah 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. But he was pierced for our rebellion. Barabas ditangkap karena melakukan pemberontakan melawan penguasa Roma. He was caught because he was rebelling on the authority, Roman's authority. Jadi dia adalah pemberontak. So he was a rebel. Melakukan pemberontakan melawan pemerintah Roma. Execute a rebel against the Roman's authority. Dan sekarang perhatikan Yesaya 53 ayat 5 ini. And note Isaiah 53:5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. But he was pierced for our rebellion. Tadi kita sudah pastikan Barabas adalah pemberontak sehingga dia harus ditangkap dan diadili dan dijatuhkan hukuman. So he was caught, he was tried, and he was executed. Tetapi kemudian rakyat banyak mendesak. But then the people they urge Ketika Pilatus mengajukan pertanyaan, siapakah yang akan kulepaskan? when Pilate asked, "Who will be released? Siapakah yang akan kubebaskan Who will be released? dari yang terpidana ini? Siapa? Who? Siapa yang harus kulepaskan? Orang banyak, Who should I release?" orang banyak secara serentak mereka mengatakan, lepaskan Barabas, salibkan akan Yesus. So simultaneously, the people say, "Release Barabbas and crucify Jesus." Kalau Barabas ini mewakili kita semua, maka kita adalah penjahat, kita adalah pemberontak terhadap Tuhan, dan kita bersyukur karena kita dibebaskan. So if Barabbas represent us, so he was thank God because we have been released. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, But he was praised for our rebellion. dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
He was crushed for our wickedness. Kejahatan apa saja sebenarnya? Ini What? disebutkan What kind of wickedness? di dalam versi Alkitab yang lain, Amplified Bible. In the Amplified Bible, Pelanggaran itu adalah ini yang menyebabkan kita harus menerima akan hukuman mati. So, Adalah this- dosa kita. this transgression is we have to receive the execution because of our sin, Ketidakadilan kita. our injustice, Dan perbuatan-perbuatan yang salah yang kita lakukan setiap saat. and our wrongdoing that we do all the time. Sehingga kita harus mati. That he supposed to die. Tetapi Barabas terbebas dari semuanya itu. But Barabbas was released from all these things Oleh karena Yesus yang telah menggantikan tempatnya. because Jesus took his place. Ada dua macam hukuman yang biasa dijatuhkan oleh penguasa Roma. There is two Pada kind zaman of punishments at the time of ya, di zaman Romans. purba, ancient times, di zaman purba. In the ancient time, there is two kind of punishment. Yang pertama yang dikenal dengan honistiores. The first one is honest theores. Honistiores ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang kaya dan penguasa-penguasa karena membuat pelanggaran yang serius. Because this is because of the serious transgression by the powerful and rich. Jadi sekali lagi kepada orang kaya dan kepada penguasa. Once again, for the rich people, the wealthy people, and the powerful. Dan mereka jika dihukum, mereka harus menjalani hukuman, misalnya dikenakan denda sejumlah uang. And the punishment is usually fines and exile. Dan jumlah uang itu adalah berdasarkan bobot pelanggaran mereka. So the fines is in accordance with their transgression. Atau juga mereka itu akan dijatuhkan hukuman ialah dibuang. Or another thing is they will be exiled. Seperti yang dialami oleh Yohanes, dia dibuang ke Pulau Patmos. Like John was exiled in the island of Tapi Patmos. Yohanes tidak bersalah, But he didn't do any tapi dia mistake. dibuang ke sana. But he was thrown there. Oke, lalu jenis pelanggaran atau penghukuman yang berikut yang disebut humiliores. The second punishment is called humiliores. Humiliores ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang miskin dan kepada mereka yang tertawan. This is for the poor and the enslaved. Kepada mereka yang ya hamba-hamba, budak-budak. Yeah, the slaves. Jadi hukuman ini dijatuhkan kepada dua kelompok ini. So this punishment is for these two group of people. Dan kalau kita lihat selanjutnya kayaknya seperti tidak ada keadilan. It looks like there is no injustice here. Mengapa? Why? Karena kelompok orang kaya dan penguasa, mereka punya hukuman, mereka bisa jalani dengan senang hati, dengan santai. Because the rich and the powerful, they can go through the punishment with a glad heart. Mengapa? Mereka orang kaya, mereka bisa bayar. Why? Because they can pay. Tapi orang-orang yang susah ini dan budak-budak ini, But the poor then and the slaves, ada hukuman yang betul-betul sadis. there is a punishment that's really, really serious. Nah, inilah bentuk hukuman kepada mereka This is the kind yang of disebut punishment, humiliores ini. humiliores. Ada jenis yang dikenal dengan desak. Desak. There is a kind that is called the sack. Desak ini adalah Sack. jika ada orang tua yang mereka bunuh, If there is an elderly people they Maka- kill, mereka itu dikategori sebagai penjahat they were categorized as a criminal. dan mereka harus dimasukkan di dalam kantong yang dari kulit itu. They was put into the leather bag, Lalu di kantong itu akan ditaruh ular di sana, and in the bag they put also snake, ditaruh anjing di sana, dog, ditaruh monyet di sana, monkey, kemudian ditaruh ini ayam apa ini ya, rooster, ayam jantan ini, and ayam rooster. pakai menyambung ini, ayam jago ini, sama-sama masuk di dalam kantong itu. So all these animals and the person was put in Dan this bag, binatang-binatang yang liar ini, yang ganas ini akan memangsa dia. and the wild animal will kill him. Sadis sekali.
This is very sadistic. Kemudian ada yang berikut, And yang then disebut dengan Tarpeian Rock. another kind is Tarpeian rock. Maksudnya ini para pengkhianat ini, mereka itu akan dibawa ke atas tebing batu yang curam, lalu di sana mereka akan dilemparkan ke bawah. That they were thrown in off this steep cliff, Menderita luka-luka, sangat sakit, dan mereka akhirnya mati. they were really tortured and then they will die finally. Kemudian ada hukuman yang lain yang disebut dengan damnatio ad bestias. Another punishment is called damnatio ad bestias. Hukuman ini dijatuhkan kepada penjahat This is for the criminals dan kepada orang-orang Kristen and it's also for the Christians. yang dijajah oleh orang-orang Roma pada waktu itu. And at the time of Romans, at the Nah, time. mereka punya nasib, mereka itu akan dibuang ke arena dari binatang-binatang buas, ada harimau di sana, ada singa di sana. No, so they were thrown into the arena Mereka akan mencabik-cabik akan orang ini. to be eaten by these wild animals. Wild animals ini akan makan, tapi sebelumnya ditarik-tarik, dicabik, digigit. But at the time they torture, animal tortures these people. Dan itu menjadi tontonan bagi orang-orang. Then it's become an entertainment for the people. Dan itu biasa, orang-orang banyak diundang untuk melihat bagaimana orang-orang ini dihukum, penjahat ini dihukum. So the people were invited just to watch how these people were Siapa punished. mereka? Siapa mereka itu? Who are they? Adalah orang miskin dan orang Kristen. They are the poor people and the Christians Kemudian hamba-hamba, budak-budak. and the slave. Yang keempat adalah The fourth one, penyaliban. crucifixion. Ini adalah hukuman yang paling sadis This yang is diterapkan oleh tentara It's Roma. very serious, very sadistic punishment. Ini dijatuhkan kepada budak-budak, This is for the slaves, para pemberontak, the rebels, dan mereka yang bukan warga negara Roma. and the non-citizens of Rome. Hukuman itu harus mereka jalani. This, they have to go through this punishment Sebelum disalibkan, before they were crucified. maka orang-orang ini akan dicambuk. They will be stripped Kemudian disalibkan. and they nailed to the cross. Dan inilah yang dijalani oleh Yesus. This is the thing that he was experiencing with Jesus. Orang yang tidak bersalah, The one who do not do any, tetapi diberikan hukuman yang paling sadis. but was given a punishment that's very, very sadistic. Mengapa? Oleh karena kasihnya untuk kita. Why? This is Dia because rela jalani his semua love. itu. He was willing. Dia rela To go jalani through. semua itu. He was willing to accept this Oleh karena kasihnya. because of his love. Maka dia layak disebut sebagai the champion of love. That's why he was called champion of love. Baik, ini ada tradisi Roma dan kemudian rencana Allah untuk manusia. This is the Roman tradition versus center of God's Tadi plan. kita sudah lihat siapa pembunuh Yesus itu. We saw already who was the killer. Semua yang terlibat di situ dalam pembunuhan itu, All who Mereka- was involved in this killing, murder, mereka tidak menyangkal keputusan, tetapi mereka punya argumen masing-masing. they have their own argument. Pilatus dia bilang saya itu, tentara Roma bilang saya itu kami jalankan atas keputusan Pilatus, gubernur Roma. The Roman soldiers, we did it because of the decision of Pilate, the governors of Romans. Kemudian Pilatus itu berkata, oh saya ini karena keputusan Majelis Tinggi Agama Yahudi. Pilate says it's not from me, it's the leaders of the Jewish people. Dan orang-orang banyak punya keputusan dan saya jalani itu. I'll just do it because of the people. Mereka semua terlibat dalam kasus terbunuhnya Yesus. Actually, all of them were involved in the killing of Di Jesus. sana ada Barabas. It's Barabbas there. Dan Barabas itu ternyata kalau kita lihat dalam Yesaya 53 ayat 5 tadi, In the Isaiah 53, 5,
adalah mewakili kita sekalian. Actually, Barabbas represents us all, every one of us. Kita sudah sampai di sini, sudah terjawab siapa pembunuh itu. We have we found the answer Tetapi who the mari killer kita is. lihat pada bagian akhir ini But we will see at the final perbedaan part antara pengertian penguasa Roma atau orang-orang dunia pada zaman Romawi itu the Romans authority at the time dengan pengertian rencana surga. and the understanding of the heavenly plan. Orang-orang Roma menempatkan hukuman bagi seseorang, hukuman yang paling berbahaya, paling mengerikan adalah orang itu yang paling sadis itu ya, yang paling dianggap pelanggar yang luar biasa itu biasanya disalib, ditaruh di tengah. So the more serious criminal, when he was crucified, he was put in the middle. Kalau kita lihat ada 3 yang disalibkan, You ada see, 2 penjahat, there is 3. They was put on the cross. tapi mereka itu bukan di tengah. Mereka itu justru di pinggir. So they are serious killer, but now they are not in the middle. They are put on the sides. Yang ditaruh di tengah adalah Yesus. The one is put in the middle is Christ. Itu artinya dia adalah orang yang paling jahat di It dunia ini. means- Paling jahat menurut pertimbangan pemerintah atau So it penguasa means Roma. that he's the worst criminal. Mari kita lihat pengertian surga tentang mengapa Yesus itu disalibkan, So from the ditaruh di tengah. heaven's perspective, why Jesus was placed in the middle? Secara rohani orang-orang Kristen percaya bahwa Spiritual Christian believe salib yang ada di tengah itu, that the middle cross, di mana Yesus yang ada di tengah itu where Jesus was in the middle, adalah pusat dari rencana Allah. is the center of God's plan. Oke, saya mau tekankan ini. I want to emphasize this. Kita berpikir dari segi mereka yang terlibat dalam pembunuhan Yesus. We are thinking about the perspective of those who are involved in the killing of Jesus. Tapi kita harus datang kepada pengertian yang sesungguhnya. What we have to come to the real understanding. Kalau orang Roma menganggap yang di tengah itu yang paling hebat, paling biadab, paling bengis, If in the middle is the more sadistic killer, kejahatan yang paling besar, the biggest transgression, dan dia harus disalib, And- taruh di bagian tengah, and he needs to be crucified in the middle. maka secara rohani orang-orang Kristen percaya So spiritually, the Christian believe bahwa penempatan Yesus disalibkan di atas kayu salib, taruh di tengah, so. It means when Jesus placed in the middle, itu adalah Yesus itu menjadi pusat dari rencana Allah. it means Jesus become the center of God's plan. Apa rencana Allah? What is God's plan? Dia dikorbankan di sana untuk menebus kita manusia He yang was berdosa. He was sacrificed there to redeem us from our sin. Kalau dia rela jalani semua hukuman yang paling bengis itu, He was paling berat itu, going through the worst punishment. itu karena dasarnya kasih. It is because of love. Mengapa ini penghukuman paling berat? Why this is the worst punishment? Kalau yang dilempar ke kandang singa, If thrown in the lion's den, dia dilemparkan hanya berapa menit saja dia akan mati. only a few seconds he will die. Atau dari tebing batu yang tinggi lalu dilempar ke bawah, From the steep Langsung mati dia. cliff, thrown down, he can die instantly. tidak merasa siksa. He doesn't feel tortured. Tetapi atau yang satu ditaruh di dalam kantong apa namanya? Always put in Kulit kayu. the leather bag Di sana dia bersama dengan binatang-binatang buas. together with the wild animals. Hanya berapa menit dia akan mati. Only a few seconds he will die. Tetapi seorang yang harus menjalani hukuman disalib, But those who died on the cross, dia dengan siksa mati perlahan-lahan. he will die very, very slowly. Bayangkan berjam-jam Yesus tergantung di atas salib. Just imagine for hours and hours, Jesus was hung on the cross. Tidak bisa mati secara langsung. He cannot die instantly. Dia siksa dulu berjam-jam. He was tortured 4 hours and Dan hours. secara manusia dia berkata,
And humanly speaking, he said, Eli, Eli, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Why did you forsake me? Pernahkah kita merasa sendirian karena tersiksa dengan berbagai persoalan hidup? Did you ever feel we are alone because of this torture? Ungkapkan itu kepada Tuhan sebagaimana Yesus mengungkapkan kepada Bapaknya. Expression just like Jesus expressed it to his Maka Father. genaplah rencana penebusan. And this was Dia mati. fulfill Dia the mati. plan of salvation. Dia mati untuk kita semua agar kita bisa He diselamatkan. died for us all so that we can be saved. Kematian Yesus Kristus itu kita akan peringati sekarang ini. The death of Christ, what we are try to memorize. Dan untuk itu kita akan segera ke acara yang berikut ini. And Ialah now basuh kaki. we're going to do a foot washing now. Disinilah kesempatan kita mau bermaaf-maafan satu dengan yang This lain. is the opportunity for us Sebelum to ask Sebelum forgiveness. kita makan roti dan anggur perjamuan, Because we partake in the bread, kalau ada and the hal-hal wine. yang mengganjal hati saudara, If you are whole against something, sampaikan itu kepada saudara-saudara yang lain. please express it to Mohon our maaf, brothers. mohon maaf. Ask for forgiveness. Manfaatkan hal itu sekarang ini. Dan untuk itu, saya berikan kesempatan untuk kita mencari pasangan masing-masing. Kita akan cuci kaki We can bersama-sama. find our partner and do our foot washing. Dan saya akan doakan untuk kita punya sakramen ini. Mari kita berdoa.